Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Marilah pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan adalah penolong setiap kita. Dia yang selalu menopang, Dia yang selalu menolong untuk setiap kita. Mari percaya lebih lagi pada mukjizat Tuhan. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku ketar,
Kami ingin percaya bahwa Tuhan yang akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita untuk setiap kami Bapa. Sementara kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami, berkati hati kami, berkati telinga kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bertemu mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita mendapatkan sebuah tema, kasih karunia membuat kita menerima mujizat. Dan pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu bahwa mujizat masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Mujizat masih berlangsung. Kita akan baca bersama-sama dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian pembacaan firman yang terambil dari kitab Markus 25 ayat 3. Saya ulang, Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita itu mendengar kata mujizat, mujizat itu adalah merupakan peristiwa, kejadian yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang-orang zaman sekarang yang semua berpikir itu secara rasio, seringkali tidak percaya akan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Apalagi di era modern ini, semua serba modern, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, juga bermunculan pakar-pakar ilmuwan di bidang masing-masing dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga banyak sekali saat-saat ini itu tidak percaya adanya sebuah mujizat. Maka kita menjadi sebuah pertanyaan, masihkah mujizat Tuhan berlangsung sampai hari ini? Atau mujizat terjadi ketika Tuhan Yesus masih berada di muka bumi, sehingga sekarang ini sudah tidak ada. Kita ingat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan yang luar biasa.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Selama 12 tahun, seorang ibu atau perempuan itu mengalami sakit penyakit. Kalau Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itulah namanya mukjizat. Tuhan kita sanggup mengadakan dan mengerjakan semua perkara, dan tidak ada satupun perkara yang sukar bagi Tuhan. Artinya, mukjizat adalah tanda kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, secara manusiawi ia mengalami keputusasaan. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan itu, ia mendengar tentang Yesus. Maka ketika dia mendengar, dia menjadi tidak putus asa dan percaya bahwa selalu ada jalan kalau ia mau berusaha. Ketika ia mendengar tentang berita Yesus yang menyembuhkan banyak orang, pengharapannya untuk mendapatkan mukjizat semakin kuat. Dengan penuh iman, wanita itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan mukjizat itu terjadi. Seketika itu juga sembuh dari penyakitnya. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus seperti ketika melihat wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, kita tidak mengalami yang namanya putus asa, justru percaya. Disitulah ada jalan yang terbuka ketika kita mau berusaha. Ketika kita mengalami mukjizat, kita justru dipakai Allah. Maka dari itu ketika kita menerima mukjizat, maka kita harus bersyukur. Karena mukjizat itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi justru mukjizat itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh perempuan itu membuat secara manusiawi dia mengalami keputusasaan, depresi yang sangat berat karena menjalani penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, dia masih punya yang namanya pengharapan. Apa sih yang membuat ibu itu luar biasa dan mampu tetap bertahan di dalam keadaan seperti itu, sehingga ia akhirnya menemukan apa yang dicari. Ternyata dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia mengalami yang namanya bagaimana ia berusaha, berjuang, dan di balik kisah itu dia mampu bertahan sampai akhirnya ia tidak kehilangan pengharapan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang dinantikan setelah percobaan itu selesai. Jadi tetap percaya, di tengah-tengah percobaan yang ada, pasti ada yang namanya sebuah jawaban, jalan keluar di luar kemampuan manusia. Itulah yang disebut mukjizat. Perempuan itu percaya, asal kujamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Ini menjadikan satu hal yang membuat pelajaran bagi kita, iman. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita menyerahkan tidak hanya sekedar di mulut, tetapi iman itu sudah masuk di dalam kehidupannya untuk percaya penuh di dalam Tuhan. Aku akan sembuh. Itulah yang menjadi titik tolak iman dari perempuan ini. Sehingga pengharapan yang hanya sekedar pengharapan dari awal menjadi sebuah kenyataan.
pengharapan itu akan tetap hidup. Tetapi kita harus menghidupinya. Artinya ketika kita memberikan atau meminta sesuatu kepada Tuhan, memiliki sebuah pengharapan. Pengharapan itu harus tetap hidup dan kita hidupi di dalam hidup kita, yaitu melalui iman kita. Bagaimana iman kita terbentuk, yaitu kepercayaan penuh hidup kita di dalam Tuhan. Beranikah kita mengatakan secara iman, Tuhan, aku percaya tepat pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan saya, keadaan keluarga saya, keadaan hidup saya. Nah, itulah yang menjadi sebuah harapan dari orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu membutuhkan satu tindakan iman di dalam perkataan yang harus diperkatakan secara iman untuk dilakukan. Ketika kita berbicara tentang pengharapan, iman itu menjadi mahal harganya. Karena apa? Karena tidak semua orang itu mengerti, bahkan tidak semua orang itu percaya tentang apa yang kita harapkan dan kita imani di dalam kehidupan kita. Sering hanya sekedar percaya dan percaya. Tetapi bagaimana keimanan itu, kepercayaan itu kita wujudkan. Tugas kita sama seperti yang dilakukan oleh perempuan itu. Mari kita memulai untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dan kita imani di dalam bentuk tindakan nyata. Perempuan itu memiliki pengharapan, memiliki iman. Dia pun juga memiliki tindakan. Asal kujamah saja jubahnya, ada sebuah tindakan menuju ke sana. Itulah yang diharapkan, bagaimana supaya kita mengalami sebuah mukjizat yang kita akan harapkan dari Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar pengharapan, tidak hanya sekedar iman, tetapi wujud nyata tindakan itu sangat perlu. Harapan hidup wanita itu sudah musnah, tetapi Tuhan memberikan kasih yang nyata di dalam kehidupan perempuan itu, menjadi harapan itu datang kembali. Ketika mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan seseorang, bisa mengubah seseorang itu yang tadinya tidak memiliki pengharapan, tetapi sekarang berubah menjadi hidup kembali. Artinya memiliki masa depan yang lebih cerah untuk memaknai sebuah kehidupan, tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupannya, sehingga melalui mukjizat itu dia akan selalu bersyukur dan menempatkan diri di dalam kehidupannya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pernyataan yang disampaikan oleh perempuan itu merupakan pernyataan imannya. Pernyataan imannya, maka ia imani, kecuali dia beriman, ia imani dan menjadi kenyataan benar, karena Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Apapun penyakit, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Itulah yang namanya mukjizat. Apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, Tuhan bisa lakukan. Mukjizat itu akan tetap berlangsung sampai saat ini. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan, Tuhan tetap akan mengiring, dan sampai pada saatnya Tuhan akan tunjukkan kasih setianya yang nyata di dalam hidup kita, sehingga kita merasa itulah mukjizat Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat itu tidak berhenti
dikala Tuhan Yesus berada di dunia. Tetapi mujizat itu tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita punya iman. Iman itulah yang harus kita perkatakan setiap hari dan kita lakukan. Wujudkan iman itu di dalam tindakan nyata supaya Tuhan menyertai kita dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizat itu bisa kita terima. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut karena aku menyertaimu, janganlah cemas karena akulah Tuhanmu, aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, ya aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Tuhan sendiri yang menyertai kita, Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menopang dengan tangannya yang dengan penuh kebenaran. Inilah janji Tuhan. Jadi mujizat itu tetap berlangsung dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia bisa atau dapat membawa kita untuk menerima mujizat. Oleh karena itu mari kita sebagai orang-orang yang sudah diberi pengharapan oleh Tuhan, kembali kuatkan iman pengharapan, imanmu kepada Tuhan, dan iman itu harus diperkatakan dan dilakukan di dalam kehidupan kita, di dalam wujud nyata, supaya hari demi hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan mujizat itu kita rasakan di dalam hidup kita. Mujizat tetap berlangsung. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sehingga dengan demikian tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi Tuhan melakukan mujizat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat tetap berlangsung, tidak hanya ketika perempuan yang mengalami pendarahan itu sembuh, tetapi hati kita, pergumulan kita, apapun yang kita rasakan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, beriman, iman percaya kita bawa dan kita perkatakan, kita lakukan, akan mengalami mujizat, dan mujizat itu tetap berlangsung sampai hari ini. Selamat memasuki hari ini dengan mujizat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu. Tuhan, kami mengerti mujizat-Mu tetap terjadi di dalam kehidupan kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kadangkala Tuhan, kami tidak merasa bahwa itu mujizat yang Engkau berikan. Oleh karena itu, buka hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa memasuki hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kami memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada kami. Kalau kami hari ini bisa doa pagi, bisa merasakan sukacita, bisa merasakan hari yang baru, ini pun merupakan mujizat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur, ajarkan kami untuk tetap setia untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.